6 Teologi Kontekstual. Saya Ardin Lazarus Bulubani. Dan saya Agustina Padilero. Saya Belandina Lagaguru. Kami akan mempresentasikan mengenai teologi kerja berkaitan dengan penjualan secara online. Masalah yang kami pilih ialah berkenaan dengan penjualan online. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Seluruh negara di dunia termasuk Indonesia masih berjuang menghadapi wabah global ini. Hampir seluruh sektor terdampak pandemi COVID-19, mulai kesehatan, sosial, ekonomi, termasuk di dalam keberlangsungan dunia usaha dan ketenagakerjaan. Sedikitnya ada 4 masalah ketenagakerjaan yang muncul akibat COVID-19. Pertama, pada saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sebagian usaha perekonomian tidak boleh beroperasi. Akibatnya, ada perusahaan yang memutuskan untuk merumahkan pekerja atau memerintahkan pekerja untuk bekerja dari rumah atau work from home. Kedua, dalam kondisi seperti ini bisa berlaku asas no work no pay sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ketentuan ini menyebut upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan kecuali bagi pekerja yang sakit baik karena COVID-19 atau bukan. Yang ketiga ialah pembayaran upah yang dibatasi. Dan keempat, dampak yang timbul ialah meningkatkan risiko terjadinya PHK bagi tenaga kerja. Dampak pandemi COVID-19 kemudian membuat para pekerja harus memutar otak untuk mendapatkan alternatif lain di dalam mengembangkan usaha atau kerja mereka demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti yang dialami oleh seorang mahasiswi bernama Aprilia Jacinto Vandal, usia 20 tahun. Selama berkuliah di masa pandemi, tingkat ekonomi keluarganya menjadi menurun. Akibatnya, ia pun harus terlibat dalam pekerjaan guna membantu meningkatkan pemenuhan kebutuhan keluarganya serta kebutuhan pendidikannya. Aprilia mendapatkan ide dari teman-temannya untuk membuka usaha di tengah pandemi, dan usaha itu adalah berjualan secara online. Ia mengatakan bahwa tingkat pendapatan setiap hari terus meningkat, dan ia juga merasa senang bahwa ia telah membantu meringankan pekerjaan orang tuanya. Ia bersyukur kepada Tuhan karena tanpa adanya campur tangan kuasa Sang Ilahi, pekerjaannya tidak berjalan dengan baik. Kami akan membahas tentang bagaimana teologi yang kemudian berperan dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari dari tenaga kerja yang hidup di masa pandemi ini. Baik, di sini saya sedang bersama dengan Kakak Ati dan juga dengan Kakak Bella. Kami akan membahas mengenai bagaimana teologi juga berperan di dalam kehidupan tenaga kerja, terkhususnya di dalam menghadapi masa pandemi ini. Baik, kita membahas tentang teologi kerja, Kakak. Jadi di sini beta meminta pendapat dari Kakak, terusnya Kakak Ati, untuk memberikan pendapat Kakak mengenai mengapa sih manusia itu harus bekerja. Baik Kakak, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang telah Kakak berikan kepada saya. Mengapa manusia harus bekerja? Ada beberapa alasan mengapa manusia harus bekerja. Yang pertama, manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Di masa modern, memenuhi kebutuhan hidup selalu dihadapkan tentang bagaimana mendapatkan uang. Sebagai media pemenuhan kebutuhan hidup, dengan mendapatkan uang, seseorang dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kemiskinan. Yang kedua, menambah hubungan pertemanan. Dengan bekerja, manusia juga dapat menambah relasi atau hubungan dengan orang lain. Artinya, ketika seseorang bekerja, mereka lebih mudah bergaul dan berteman, sehingga hubungan sosialnya semakin luas. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Manusia bekerja juga untuk menghasilkan sesuatu hal. Saat bekerja, produktivitas seseorang cenderung meningkat karena manusia didorong untuk menghasilkan karya atau hasil kerja yang baik. Keempat, belajar cara menyelesaikan masalah. Alasan lain mengapa kita harus bekerja ialah karena dengan bekerja dapat melatih diri kita untuk belajar cara menyelesaikan masalah. Terkadang dalam bekerja, seseorang
menemui kendala atau masalah. Dalam hal ini, manusia dilatih untuk mampu berpikir dan menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu yang dapat saya bagikan kepada kakak. Terima kasih untuk Kakak Ati untuk jawaban yang diberikan. Yang berikut ini saya ingin meminta pendapat dari Kakak Bella mengenai pandangan orang Kristen tentang kerja itu seperti apa. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kakak. Menurut saya kakak, dalam pandangan Kristiani, di sini manusia dituntut oleh kehidupannya untuk memenuhi kehidupannya. Dalam hal ini ialah pemenuhan kebutuhan, sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan kebutuhan di sini harus ditempuh dengan bekerja, kakak. Karena sebetulnya bekerja adalah rencana Allah dalam kehidupan sehari-hari manusia. Keharusan manusia untuk bekerja berkaitan erat dengan perintah Allah, sehingga kerja bukanlah akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Walaupun dosa mempengaruhi aktivitas kerja yang membuatnya menjadi lebih berat. Bekerja bukanlah salah satu akibat kutuk, karena perintah bekerja sudah diberikan sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Pada umumnya juga di dalam pemahaman orang Kristen, bekerja sebenarnya merupakan sebuah perintah yang hanya untuk memenuhi maupun untuk memelihara bumi. Itu di dalam Kejadian 2 ayat 15. Terima kasih banyak Kakak untuk jawabannya. Tidak terlepas dari itu Kakak, ketika kita membahas tentang teologi kerja, kita juga berhadapan dengan pemahaman dari Alkitab itu sendiri. Di sini saya ingin meminta pendapat Kakak atau pandangan Kakak mengenai teologi kerja dari pandangan Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Bagaimana menurut Kakak? Waktu kesempatan saya berikan kepada Kakak. Menurut perjanjian lama, dalam proses penciptaan, Allah sendiri digambarkan sebagai pekerja. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah menetapkan bahwa bekerja itu baik. Beberapa alasan mengapa pekerjaan itu sesuatu yang berharga untuk dilaksanakan, karena yang pertama, Allah itu bekerja. Itu dalam Kejadian pasal 1 menggambarkan bagaimana Allah sedang menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam Kejadian 2 ayat 2 menanamkan kegiatan ini, pekerjaan atau bekerja. Aktivitas yang disebut bekerja juga dapat dalam 10 perintah Allah dalam Keluaran 20 ayat 9. Kedua, Allah menciptakan manusia sebagai pekerja. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sebagai pekerja. Kejadian 2 ayat 15. Ketiga, Allah menciptakan manusia sebagai rekan kerjanya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ia diciptakan bukan sebagai pekerja untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai rekan kerja Allah, kakak. Terus menurut Perjanjian Baru, memandang bekerja sebagai suatu keharusan bagi manusia. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Perkataan Paulus ini mengindikasikan bahwa sebagai orang-orang yang bisa bekerja, tidak ada pilihan lain kecuali bekerja. Aturan ini berlaku bagi orang-orang yang memilih untuk tidak bekerja, yang terlalu malas, terlalu rewel memilih, atau terlalu tidak bisa diandalkan, sehingga kemalasan disengajakan atau sikap seenaknya dalam dosa. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13. Dalam Perjanjian Baru, bekerja juga dipandang sebagai bereaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Itu di dalam Kolose 3 ayat 23. Orang-orang Kristen perlu berusaha untuk sekuat tenaga menjadikan pekerjaannya menjadi pekerjaan baik dengan melakukan seperti melayani Tuhan, sehingga pekerjaan menjadi sumber kesaksian bagi dunia, kakak. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan oleh Kakak Bella. Saya pindah lagi kepada Kakak Ati. Kita sudah mendengar penjelasan mengenai bagaimana Alkitab memaknai bekerja itu seperti apa, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Nah, di sini Kakak saya ingin meminta pandangan Kakak, apa sih jenis pekerjaan yang sesuai dengan iman Kristen, Kak? Baik kakak, untuk pertanyaan yang telah kakak ajukan kepada saya, pekerjaan yang sesuai dengan iman Kristen adalah pekerjaan yang halus saja, pekerjaan yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana dengan pekerjaan yang haram? Pekerjaan yang haram yang dimaksudkan ialah pekerjaan yang kemudian kita dapat katakan sebagai eksistensi dosa yang telah masuk ke dalam pekerjaan itu nantinya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih banyak kakak untuk jawaban yang telah diberikan. Kita tahu bersama bahwa pekerjaan yang sesuai dengan iman Kristen adalah pekerjaan tentunya seperti yang kakak bilang bahwa berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Nah, kita pindah ke pertanyaan yang berikut kakak. Dari penjelasan kakak sendiri, untuk apa sih manusia itu bekerja? Dalam hal ini kita melihat dari sudut pandang orang Kristen tadi. Baik kakak, tujuan dari bekerja dalam iman Kristen. Menurut saya, tujuan ini kadang-kadang menuntut kita untuk mampu menilai apakah sebuah tindakan dianggap bermoral dan tidak bermoral. Karena pentingnya bagi kita untuk mempertimbangkan tujuan-tujuan dari bekerja. Doxen dan William Hendrick mengatakan bahwa bekerja adalah sarana manusia untuk mencapai tujuan. Melalui pekerjaan kita melayani orang lain, melalui pekerjaan kita memberikan kebutuhan kita sendiri, melalui pekerjaan kita memenuhi kebutuhan keluarga kita, melalui pekerjaan kita memperoleh uang untuk mendapatkan dan memberikan kepada orang lain, melalui pekerjaan kita mengasihi Allah. Pada tingkat manusia, tujuan bekerja dipahami sebagai usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan baik bagi diri sendiri maupun bagi kebutuhan orang lain. Mungkin itu yang dapat saya bagikan kepada kakak. Terima kasih banyak ya untuk kakak berdua yang telah memberikan jawaban. Tentu ini sangat menolong kita untuk memahami bagaimana teologi kerja yang berlangsung dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Nah, kita masuk kepada kesimpulan nih kakak. Ya, sesungguhnya kerja online yang telah berada atau telah ditekuni oleh beberapa orang di dalam jemaat Kristen, bahwa kerja online ini tampaknya menjadi sebuah tren yang baru, yang kian populer, terkhususnya di tengah pandemi sekarang ini. Sejak diimbau untuk melakukan segala kegiatan dari rumah, kini kerja online mungkin jadi fenomena yang tak asing, bahkan mulai disukai banyak orang. Jika ditelisik, kerja online dari rumah rupanya memang memiliki banyak keunggulan daripada bekerja di kantor ataupun di tempat yang lain. Mulai dari efektivitas, kenyamanan, hingga dari segi ekonomi, tampaknya menjadi poin penting mengapa kerja online dari rumah kini banyak disukai para pekerja. Bekerja sendiri berakar dalam keharusan untuk menyediakan kebutuhan dasar manusia. Dalam perjanjian baru, Paulus memberikan perintah kepada orang Kristen agar supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 12. Kerja adalah baik bagi manusia, bukan saja karena melalui kerja manusia dapat mengubah alam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, tetapi juga melalui kerja manusia memperoleh kewujudannya sebagai manusia. Artinya dalam arti tertentu manusia menjadi lebih manusiawi. Dengan bekerja manusia juga mampu untuk mengembangkan bakat-bakat dan kemampuannya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa kerja bukanlah semata-mata sarana untuk mencari makan, melainkan juga untuk sarana pembelajaran hidup. Hingga akhirnya tujuan penting dari kerja dalam iman Kristen bukanlah untuk mengumpulkan harta benda dan memperkaya diri, tetapi untuk mempersembahkan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan Allah sendiri menggambarkan kemuliaannya sebagai pencipta. Lebih jauh lagi, Allah adalah satu pribadi yang memanggil manusia untuk melakukan tugasnya. Untuk menerima tugas ini berarti manusia harus mentaati Allah dan membawa kemuliaan bagi Dia. Ini menjadi dasar dari etika bahwa setiap pekerjaan memiliki tujuan moral yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu saja tujuan ini bisa dibalikan. Manusia tidak perlu memahami bekerja sebagai bentuk panggilan dari Allah, dan mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan tidak bermoral, dan setiap pekerjaan yang tidak bermoral pasti tidak memuliakan Allah. Alkitab mencatat contoh-contoh pekerjaan yang tidak memuliakan Allah, seperti perdagangan yang dilakukan berdasarkan pemujaan kepada dewa, Kejadian 19 ayat 19-27, eksploitasi pemerasan dan perampasan, Lukas 3 ayat 12-14. Penurunan moral dalam masyarakat juga telah membawa kepada bentuk kerja yang tidak bermoral, seperti pornografi atau minuman-minuman keras, pencurian yang dilakukan perusahaan atau konsumen, dan lain sebagainya. Adapun saran yang dapat saya berikan atau kami kelompok berikan kepada gereja ialah
Gereja sebagai wadah Allah dalam menanggapi jenis-jenis pekerjaan yang telah berkembang, terkhususnya di era modern, maka gereja perlu mengembangkan potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh jemaat. Dengan salah satu cara inilah, jemaat Kristen mendapatkan pemahaman bahwa Allah juga membantu mereka di dalam bekerja secara realistis melalui gereja. Terima kasih untuk waktunya. Shalom.